Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK telah membawa dampak dalam bidang ekonomi. Perkembangan IPTEK di bidang ekonomi dapat dilihat pada peningkatan efisiensi produksi, sehingga memungkinkan setiap negara melakukan spesialisasi produk. Hasil produksi suatu negara kadang seluruhnya tidak habis dikonsumsi oleh masyarakat di negara tersebut. Kemudian mendorong suatu negara untuk memperdagangkan hasil produksinya ke negara lain. Selain itu, tidak semua kebutuhan negara dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perdagangan internasional agar kebutuhan negara dapat terpenuhi. Jadi, apa itu ya perdagangan internasional? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan antara satu negara dengan negara lain yang mencakup ekspor dan impor serta dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Mungkin kalian sering mendengar kata-kata ekspor dan impor ini di televisi ya. Apakah kalian sudah mengetahui arti dari ekspor dan impor? Ekspor yaitu kegiatan mengirim barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Atau juga bisa diartikan kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Berbeda dengan kegiatan ekspor, impor adalah kegiatan mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri, atau bisa juga diartikan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Lalu, apa saja ya faktor-faktor yang bisa mendorong perdagangan internasional? Beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam atau SDA. Setiap negara tidak memiliki sumber daya alam yang sama untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, akan mendorong setiap negara untuk melakukan ekspor dan impor barang, sehingga terjadilah perdagangan internasional. Faktor pendorong yang kedua adalah adanya perbedaan sumber daya manusia atau SDM. Kualitas SDM pada suatu negara akan sangat menentukan produk yang dihasilkannya. Kualitas SDM yang tinggi mampu menghasilkan suatu produk yang berteknologi dan berkualitas. Hal ini mendorong masyarakat di negara tersebut untuk melakukan ekspor ke negara lain yang belum mampu memproduksi suatu barang tersebut. Sedangkan di negara yang kekurangan produksi akan mengimpor dari negara lainnya. Faktor pendorong yang ketiga adalah perbedaan IPTEK. Penguasaan IPTEK negara-negara maju lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang masih berkembang. Hal ini menyebabkan perbedaan produksi sehingga akan mendatangkan kegiatan ekspor dan impor. Faktor pendorong yang keempat adalah perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat negara satu dengan negara lain dapat menyebabkan perbedaan terhadap produk yang dihasilkan dan akan mendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong yang kelima adalah perbedaan biaya produksi. Perbedaan biaya produksi disebabkan oleh perbedaan kemampuan negara dalam mengolah sumber daya ekonomi yang dimiliki. Kondisi demikian akan menyebabkan suatu negara memilih untuk mengimpor barang dari luar negeri karena biayanya dianggap lebih murah daripada jika diproduksi di dalam negeri. Faktor pendorong yang keenam adalah perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan tingkat kesuburan tanah yang dimiliki suatu negara juga akan berpengaruh terhadap hasil produksi negara tersebut.
Faktor pendorong yang ketujuh adalah perluasan pasar dan tingkatkan keuntungan. Beberapa produsen sengaja melakukan produksi besar-besaran untuk menambah keuntungan sehingga akan mendorong mereka untuk melakukan perdagangan internasional. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.